Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kesayangan kita, Fatan and Fish, tempatnya ikan hias. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita akan memberikan gambaran tentang proses pengambilan buraya ikan ramirezi kita yang sudah berumur kurang lebih 2 bulan yang ada di kolam ya. Jadi setelah kita posting kemarin beberapa bulan yang lalu, ini sudah lumayan besar, kita taruh di kolam dan nanti akan kita kasih gambarannya ke teman-teman semuanya. Kalau di ember-ember seperti ini ataupun di bak ini masih kecil-kecil ya. Jadi nanti yang di ember yang ukur lidi seperti ini nanti akan kita masukkan ke dalam kolam supaya lebih besar dan perkembangannya supaya lebih cepat. Kalau cuma di ember terus menerus ya nanti ya lama ya teman-teman besarnya. Ini kita kasih makan cacing sutra dan kutu air supaya pertumbuhannya pesat. Kalau cuma pakai pelet ya lama ya besarnya. Dan ini ada juga beberapa buraya yang masih ditunggui sama indukannya. Kita harus hati-hati ya supaya nanti tidak dimakan. Dan ini kita kuras dan kita ambil beberapa ekor, kita serok ya dengan alat yang sudah kita siapkan, ada ember dan ada serokan. Nah seperti ini. Jadi ciri khas dari ramirezi ya ini ya bergerombol. Kalau temannya ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan ya. Jadi enak untuk kita serok. Jadi sekali serok bisa dapat banyak. Nanti akan kita kasih gambarannya ke teman-teman semuanya yang blue electric ataupun ramirezi yang kita ternakkan di sini. Alhamdulillah ini di Tulungagung ya teman-teman. Ini kita bisa ternak sendiri, maksudnya tidak beli benih dari Jawa Barat atau dari Bogor ya. Kita ini coba ternakkan kemarin dan alhamdulillah bertelur dan menetas serta bisa sebesar ini. Kalau untuk indukannya ya memang berasal dari sana, dari bagian Bogor atau Jawa Barat, terus kita besarkan sampai ukuran induk dan alhamdulillah bisa mengeluarkan anak yang sangat banyak. Dan ini kita habiskan airnya untuk kita isi dengan air yang baru dan kita masukkan buraya yang lebih kecil masuk ke sini. Dan yang besar-besar ini nanti akan kita pindahkan ke tempat yang lain yang sudah kita siapkan beberapa hari sebelumnya, 2 hari ataupun 1 hari kurang lebih untuk air yang kita siapkan. Ini burayanya masih kecil-kecil ya. Ini kita kasih kutu air supaya ikannya ya juga bisa makan, indukannya pun juga bisa. Kita kasih cacing sutra ataupun jentik nyamuk supaya anakannya tidak dimakan oleh indukannya. Jadi seperti itu. Kalau kita biarkan terus pakannya kok telat, nanti ya anakannya bisa dimakan. Jadi permasalahan yang sering kita jumpai yakni ya telur yang sudah ada terus tiba-tiba hilang, ataupun anak yang sudah banyak kemudian hilang, yaitu tadi dimakan oleh induknya. Dan ini kolam kita sudah habis airnya dan ikan sudah berada di lubang. Dan bagi teman-teman yang pengen membuat kolam ya saya kasih tips ya, mending dikasih lubang seperti ini untuk ikan bisa kita serok dengan mudah. Kalau tidak ada lubangnya ya sulit ya. Nah ledokan seperti ini supaya nanti ketika ikan bergerombol lebih mudah seperti ini kita ambil. Jadi seperti itu. Nah ini
ini sudah lumayan besar-besar, ukur kuku kalau nggak salah ini ya. Nanti akan kita bersihkan dan kita hitung, dan ukurannya ini tidak bisa seragam ya teman-teman. Ini di kolam kita kemarin, jadi ada yang agak besar, ada yang kecil seperti itu. Jadi kalau mau dijual benih ya kita harus seragamkan dulu supaya tidak ya kasihan kalau kita jual untuk pembeli kita ukurannya tidak sama, ya kasihan nanti ya besarnya ketika panen pun tidak sama, tidak bisa langsung jual banyak. Ini kita hitung 55, jadi ya ikannya ya juga mudah ditangkap, dihitung juga tidak lompat-lompat kayak golden black ya, kayak ikan-ikan pelate seperti itu kan gampang lompat-lompat. Ini tadi kita hitung kurang lebih ada 350-an ekor, dan ini tidak hanya berasal dari satu pasang induk ya, ini indukan betina ya teman-teman, besar sekali ya, ukurannya segitu. Jadi ya ciri-ciri atau beda yang jantan dan betina ya, kalau jantan warnanya lebih ngejreng dan badannya lebih lebar, kalau betina pendek dan ada putih-putihnya gitu di perut. Jadi ini anakannya yang tadi ataupun yang sejajaran seumuran yang indukannya tadi. Ini ya mungkin kurang lebih ada berasal dari 3 sampai 4 pasang, karena ya ini mungkin kita masih uji coba juga. Jadi ya alhamdulillah bisa keluar anakan sebanyak ini ya, dan ini butuh kesabaran dan ketelatenan untuk bisa ternak ikan seperti ini, karena tidak bisa seragam untuk untuk bertelurnya. Kalau di kita masih seperti itu, tapi kalau mungkin yang sudah master Ramirezi mungkin ya sudah tahu seluk seluk beluknya ataupun hal-hal yang kira-kira perlu dilakukan supaya bisa banyak anakannya. Dan ini anakannya ada juga yang kulitnya seperti itu ya teman-teman, ada yang sedikit bening, itu kita tidak tahu ya, mungkin nanti bisa jadi jenis yang Jerman atau gimana ya, kita tunggu besarnya kayak apa. Nah itu ukurannya itu udah macam-macam, ada yang besar, ada yang agak kecil. Ini kita buat sendiri ya tidak masalah, tapi kalau nanti untuk dijual ya lebih bagusnya ya diseragamkan supaya besarnya nanti ketika panen bisa bersamaan. Nah seperti itu ada yang bening ya teman-teman. Nah, meskipun besarnya sama tapi ya warna kulitnya berbeda. Ini tapi berasal dari indukan yang sama, yakni yang jenis biru ataupun blue electric yang biru. Jadi kalau teman-teman pengen anakannya banyak ya indukannya juga harus banyak. Kalau indukannya cuma 10 ekor atau 5 pasang atau 10 pasang ya kemungkinan untuk bisa banyak ya sedikit sekali. Tapi kalau indukannya 50 pasang ataupun lebih dari itu ya mungkin kemungkinan untuk bisa banyak telurnya ya bisa banyak juga, kemungkinannya sangat besar. Dan ini kita pindah ke tempat yang sudah kita siapkan kemarin. Dan banyak sekali teman-teman yang tanya dengan sistem filtrasi yang ada di kolam kita ini ya sama sekali tidak pakai filtrasi ataupun yang membuat pergantian air itu ya, maksudnya ya airnya ya tetap diam seperti ini. Tapi kalau nanti ikannya kelihatannya mabuk ataupun kehabisan oksigen ya nanti kita tambah air dan nanti airnya bisa terbuang otomatis lewat paralon itu. Dan ini kita masukkan ke dalam kolam
yang sudah kita siapkan cacing sutra juga. Kalau ukur segini tidak usah pakai kutu air ya, kekecilan teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu informasi dari kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa itu di kolom komentar, sudah kita siapkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.